Pokoknya lu pada rugi deh kalau nggak mau nonton video kali ini ya. Karena gue akan sharing perjalanan hidup gue dari SMA sampai saat ini. Mulai dari kesalahan yang gue lakuin, dan juga hal yang harus temen-temen hindari, apa aja. Yang pertama, terlalu cepat ekspansi. Ada duit dikit, langsung ekspansi. Ini adalah salah satu kesalahan gue pada saat gue jualan sate gerobakan atau street food. Baru dapat untung sedikit, gue langsung ekspansi. Buka pisang goreng, buka sosis bakar. Saat itu gue mikirnya bagus lah, jadi income-nya banyak gitu kan. Jadi punya 3 gerobak, lalu bisa dapetin dari 3 gerobak tersebut income-nya gitu. Tapi gue nggak mikir seberapa susahnya ngontrol karyawan untuk 3 gerobak dan juga handle 3 gerobak. Saat itu gue pusing banget ya, caranya gimana dan cara ngebagi jadwalnya juga gimana. Sedangkan masing-masing dagangan tersebut itu masih baru tergolongnya. Ya, yang sate belum sampai 3 bulan, yang pisang goreng juga baru sebulan aja belum, yang sosis bakar juga sebulan aja belum. Jadi gue baru langsung jebret buka saat itu. Yang kedua, teman-teman salah pilih partner. Nah, ini salah satu yang krusial juga ya. Jadi kita tuh terkadang kalau pilih partner itu suka ngasal. Kadang manusia itu tidak konsisten dengan kata-katanya. Kadang-kadang sudah ada surat perjanjian secara tertulis saja, dia bisa melenceng dari perjanjian tersebut. Repot banget. Kadang-kadang ntar yang satunya lagi telat lah buka dagangannya, harusnya bukanya jam 5 sore, tiba-tiba bukanya jam 7. Ntar kalau kita tegur jawabnya, kan saya bukanya jam 7, nanti tutupnya jam 12, tutupnya agak telat. Jadi dia merasa kalau dia datang telat nggak apa-apa, karena dia akan ngebayar lagi, ngebayar dengan cara tutupnya agak telat gitu. Nah, kalau udah seperti ini punya partner agak sulit. Udah gitu satunya pengen punya karyawan sendiri lah, itu kan agak repot ya. Jadi kita hancur di situ. Jujur kita hancur lalu kita pisah semuanya akhirnya. Nah itu skalanya lumayan masih kecil. Nah saat ini gue juga ngalamin, kita bareng-bareng mulai dari nol. Pada saat followersnya salah satu ada yang banyak, ditinggalin. Nah ini juga salah satu kesalahan yang besar juga ya teman-teman. Karena kita mulai dari nol, kita bangun grow bareng. Lalu pada saat kita sudah mulai berkembang, ada salah satu yang followersnya lebih banyak dan dia memutuskan untuk pisah. Nah, ini salah satu partner yang juga kurang bijak, teman-teman. Hati-hati ketemu sama orang seperti ini. Dan juga ini pelajaran untuk teman-teman bahwa kita nggak boleh menggantungkan diri kita pada orang lain, ya. Lebih baik kita menggantungkan diri kita sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena partner kita pun juga manusia, dia bisa berubah-berubah pikirannya. Yang ketiga, punya lingkungan yang toksik. Jadi gue ngalamin sendiri, dimana pada saat kita mau berkembang, mereka-mereka ini malah nggak suka sama kita. Ini banyak banget kejadian seperti ini. Mungkin teman-teman yang nonton juga pasti ngalamin. Pada saat kita berkembang, mereka malah nggak suka. Pada saat kita susah, kita sulit, mereka baru suka dan akan temenin kita. Nah, ini salah satu circle yang toksik, teman-teman ya. Lingkungan yang sangat toksik. Karena pada saat kita berkembang, mereka merasa kita sudah tidak sefrekuensi lagi. Mereka menyangka bahwa kita itu sombong. Kita itu udah nggak mau temenan sama mereka. Padahal kita tetap mau temenan sama mereka. Nah, kadang-kadang seperti itu. Karena circle seperti ini tuh bahaya. Mereka nggak mau lihat teman-teman tuh maju, gitu. Maunya lihat teman-teman tuh susah. Dan juga ada lagi yang kadang-kadang mau ngatur hidup. Misalkan lulus SMA, harus kuliah, ya, ambil jurusan apa, manajemen, atau dokter, lalu abis itu kita kerja di suatu perusahaan. Pertanyaannya, itu nggak segampang itu dunia ini bekerja gitu loh. Let's say deh, kita ambil dokter deh. Kita ambil jurusan dokter, kita belajar dokter, anggap kita dokter spesialis bedah. Nah, berapa banyak dokter spesialis bedah di Indonesia? Dan juga pasti saingan kita sangat banyak. Contoh kita ambil dokter gigi deh. Berapa banyak praktek dokter gigi di Indonesia? Semua itu pasti banyak kesulitan dan banyak juga rintangan yang nggak segampang itu. Sedangkan apalagi kita dipaksa untuk ambil jurusan dokter, sedangkan kita nggak suka dokter. Nah, itu masalahnya. Jadi banyak banget lingkungan toksik ini. Jadi teman-teman bisa follow your heart aja gitu ya. Jadi hati teman-teman kira-kira bisanya di mana, nggak bisa di mana, fokus ke yang bisanya aja gitu. Pilihlah lingkungan yang baik. Yang keempat, punya mimpi besar tapi nggak mau praktek. Nah ini mungkin sering ya yang teman-teman alamin juga gitu. Teman-teman punya mimpi besar, mimpi mau punya mobil mewah, mobil keren, mobil sport gitu ya. Dan juga teman-teman mimpi punya rumah yang gede, yang mewah, nah punya cewek yang cantik gitu. Cuman teman-teman balik lagi nggak mau ngelakuin ya. Teman-teman nggak mau praktek gitu. Jadi mimpi besar itu tidak terjadi kalau hanya di pikiran saja. Tapi teman-teman harus praktek. Praktek dengan berbagai cara. Jadi teman-teman tuh jangan sok pinter gitu loh. Jangan belagu gitu loh. Apalagi ketemu sama yang lebih tua, sama yang lebih ngerti. Ataupun
Let's say sama yang nggak terlalu ngerti pun kita harus dengerin kata-kata mereka. Karena pasti ada hal yang kita nggak tahu juga dari mereka gitu. Kadang-kadang ada yang sok pinter, sok nasihatin orang, sok ngerubah hidup orang, sok yang paling pinter. Padahal juga ilmunya dari YouTube doang gitu loh. Nasihatinnya ya kalau lu mau sukses ya begini-begini, kalau lu mau bisnis ya begini-begini. Bagusan inilah, bagusan bidang inilah, apalah bullshit lah. Semua bullshit gitu loh. Sekarang lu aja kayak gini kondisinya gitu. Lu mau sok-sok nganalisis bisnis orang gitu ya nggak? Udah fokus aja sama diri sendiri. Nggak usah pikirin kata-kata orang. Kalau mikirin kata orang nggak ada habisnya. Ya, pokoknya itu kalau punya mimpi besar, coba realisasikan dan coba dipraktekin pelan-pelan pasti ketemu jalannya. Yang kelima, tidak konsisten. Nah, ini juga salah satu kendala yang gue hadapin juga saat ini. Jadi, tidak konsisten itu adalah penyakit, teman-teman ya. Penyakit bisa kambuh-kambuhan seperti penyakit batuk dan pilek. Nanti seminggu konsisten, terus seminggu lagi off ya. Merasa udah kerja keras, sok-sokan healing, merasa dirinya sudah bekerja keras, mau dapat self reward. Nah, ini yang masalah-masalah seperti ini nih. Yang terjebak terus jadinya kita. Masalahnya gini, kerja keras lu itu nggak ada apa-apanya bos sama orang-orang yang konglomerat gitu loh. Orang-orang konglo itu kalau kerja ya, bukan kerja fisik seperti kalian mungkin ya. Dia kerjanya lebih mikir gitu loh. Dan juga dia mengambil keputusan-keputusan yang berat setiap harinya. Hampir setiap harinya dia mengambil keputusan-keputusan yang sangat berat. Dari sebelum tidur aja dia udah mikir. Lalu bangun tidur, mikir lagi. Misalkan teman-teman mau ikut-ikutan. Oh, ada barang ini nih bagus ya, limited edition dan lain-lain. Wah, ikut-ikutan, hype gitu. Pokoknya teman-teman jangan FOMO deh. FOMO itu adalah salah satu jebakan juga teman-teman. Pokoknya lu harus sadar gitu loh. Lu itu masih bekerja keras, masih meniti karir gitu loh. Masih kesulitan dalam menggapai mimpi. Nah, itu aja kita harus sadar. Udah gitu kita mau ikut-ikutin sok FOMO-FOMO. So, ikutin orang-orang yang memang udah kaya ya. Kalau orang udah kaya, oke deh. Yang orang tuanya kaya, oke. Mau FOMO-FOMOan, oke. Silakan mau beli tuh boneka 1 juta kah? Harga 1 juta sepatu lah, is oke gitu loh. Dan juga mereka akan bisnisin lagi gitu. Biasanya mereka untungin lagi dan jual. Ya. Kalau kita beli demi untuk gengsi doang itu, what the fuck man gitu loh. Pikiran gua agak-agak bingung gitu ya kadang. Pokoknya yang terakhir, lakuin hal yang nggak bisa orang lakuin. Nah, ini adalah salah satu step teman-teman mungkin bisa berkembang juga. Ini adalah salah satu kalimat yang nampar gua banget ya. Kurang lebih 1 tahun lalu. Kalau teman-teman lakuin hal yang bisa semua orang lakuin, otomatis saingannya banyak. Dan juga otomatis rewardnya sangat sedikit. Contoh deh, teman-teman disuruh petik buah. Hampir semua orang bisa petik buah, teman-teman. Coba sekarang teman-teman disuruh kerja di Tesla. Atau teman-teman kerja di bagian bidang astronot. Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena teman-teman tidak punya skill, ya. Kepintarannya, ya. Teman-teman tidak punya skill di bidang tersebut. Karena jarang orang bisa, gitu. Contohnya seperti blockchain, bidang astronot, dan juga mungkin ekspor, itu nggak semua orang bisa gitu loh. Jadi kita harus belajarin skill yang nggak semua orang bisa. Ya, otomatis rewardnya itu sangat besar dan juga saingannya jauh lebih sedikit. Pokoknya gitu aja untuk video kali ini, lanjut di video selanjutnya.